Sejak tahun 2013 ya, jadi pas itu aku skripsi, dan itu skripsinya udah ketika mau awal-awal sidang, deket-deket sidang. Pengaruh lingkungan juga sih, jadi lingkungan keluarga aku kan emang keluarga berhijab, dan ketika aku berhijab itu sebenarnya juga ada yang menentang sih, dan yang menentang itu kayak pacar. Ketika gitu dia pacar ngomong, ngapain sih berhijab, kamu jelek berhijab katanya. Tapi aku mau berhijab gitu, sampai akhirnya keluarga udah coba aja dulu, akhirnya dicoba sampai akhirnya ya udah mantep, oke aku mau berhijab. Jadi waktu itu emang sempat lepas pasang karena emang masih kayak masa-masa percobaan gitu. Jadi pas lepas pasang itu ketika keluarga juga mendukungnya kayak setengah-setengah. Jadi mau ke mall, "Ma, aku nggak mau pakai kerudung, ke mall boleh nggak?" "Oh ya udah, nggak apa-apa." Ya udah, jadi akhirnya ke mall nggak pakai kerudung. Tapi ketika karena udah biasa seminggu pakai kerudung, terus ke mallnya nggak pakai, jadi rasanya kayak kok kayak ada yang aneh ya, kok kayak agak telanjang ya gitu. Jadi udah deh gitu, udah mulai risih. Akhirnya mulai besok-besok pergi ke mall udah pakai kerudung lagi, pakai hijab lagi gitu. Sebenarnya ujiannya itu dari diri sendiri sih, karena menahan hawa nafsu untuk melihat, wah itu bajunya bagus ya gitu. Terus atau ketika yang paling ngerasain banget sih ketika pakai kerudung, pas buka ngaca di kamar itu kok lucu ya, rambut lagi bagus-bagusnya nih gitu, pengen keluar nggak pakai, tapi gue berhijab ya. Terus pengen foto-foto tapi kan gue berhijab ya gitu. Itu sih kendala-kendala menahan hawa nafsu itu sih yang cukup sulit buat aku. Ketika pakai hijab itu kendala yang paling sangat dirasakan sih sebenarnya rambut rontok. Itu parah, sangat parah, karena ketika pakai terus lepas, mungkin karena keseringan dikuncir atau kelamaan ditutup kali ya, jadi rambut rontok sampai akhirnya tuh kayak pusing gitu, nggak mau pakai dulu gitu, sampai nanti rambutnya udah tebel lagi, sampai tipis rambut aku tuh waktu itu, sampai tipis. Ya udah, tapi karena udah biasa, jadinya kayak ada yang aneh, kayak ada yang janggal kalau kita keluar nggak pakai hijab. Waktu sebelum pakai hijab sih dan sesudah yang paling sangat kelihatan itu lingkungan. Karena ketika belum pakai hijab itu kan orang kayak ngeliat kita kayak wah gitu. Tapi ketika pakai hijab ya udah aja, lewat ya udah gitu, ngerasa terlindungi secara nggak langsung gitu. Dan pernah waktu pas setelah menikah itu aku pergi ke luar negeri, itu saya mau makan, dan ketika di luar sana tuh kita bingung, nggak tahu ini halal atau enggak ya. Akhirnya ya udah deh, kita putusin dah makan di tempat A. Kita makan, kita duduk, tiba-tiba ada yang datang ngomong, itu dia pakai bahasa Thailand ya, tapi ya udah kita paham karena gesturnya dia kan, yang intinya maaf ini haram, non halal, ada unsur yang haramnya gitu. Akhirnya oh iya terima kasih udah dikasih tahu gitu. Jadi akhirnya kita pindah, jadi secara langsung hijab ini tuh kayak identitas kita sendiri. Saya kan punya anak perempuan, tapi itu masih bayi dan umurnya udah baru mau menginjak 8 bulan. Tapi emang sudah ada omongan untuk menghijab anak saya itu kurang lebih mungkin TK kali ya. Tapi udah mencoba pakainya tertutup, nggak yang pakai yang lengan pendek. Tapi ya
seiring waktu mungkin nanti lama-lama akan coba deh hijab supaya terbiasa mulai dari kecil sih. Jadi aku sebenarnya kurang setuju dengan kata-kata hijabi hati dulu baru hijabi rambut, karena itu akan menjadi sebuah alasan untuk yang ujung-ujungnya taran-taran deh pakai hijabnya gitu. Jadi kalau misalnya emang udah niat mau berhijab, ya udah coba aja dulu hijabin dulu rambut, karena otomatis nanti hati akan mengikuti, otomatis nanti itu hijab akan menjadi kayak sebuah pengingat kita gitu.